Baik, langsung saja Bapak Ibu kita mulai seminar kita pada hari ini. Kita mudah-mudahan ini baru melaksanakan pelatihan ya BPKS di BPPK atau BPP Provinsi Jawa Tengah dan hari ini beliau akan memberikan materi mempresentasikan seminarnya tentang rancangan transportasi kepemimpinan sekolah. Baik kepada Pak Dr. Hermanto Silahkan BBKI, silakan. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Tanjung Jauh Barat, Pak Karudin SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Tanjung Jauh Barat. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru senior dan sejawat yang hadir pada siang hari ini di acara seminar yang sudah dirancang dan sudah dipersiapkan oleh program BPKS untuk penyelesaian prasyarat untuk tugas akhir kegiatan BPKS di BPMP Provinsi Jambi Angkatan 2 Tanjung Jauh Barat. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan memulai kegiatan seminar saya pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dilindungi, diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan berkah rezeki. Seminar saya pada pagi siang hari ini yaitu rancangan transformasi kepemimpinan sekolah yang berjudul mewujudkan sekolah kreatif dan interaktif Sekoci. Katanya Sekoci, sekolah kreatif dan interaktif melalui kekuatan kreativitas dan banding pembelajaran interaktif di SMP Negeri 01 Tanjung Jauh Barat. Ya, ini dasarnya. Ini dasarnya kenapa ini diambil. Kebijakan Merdeka Belajar dan rapor perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data sebagai landasan utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Rapor pendidikan menjadi alat diagnostik yang vital, memberikan gambaran objektif mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi sekolah, serta membantu setiap kepala sekolah dalam merancang transformasi yang berdampak. Nah, menanggapi tantangan ini, transformasi kepemimpinan di SMP Negeri 01 Tanjung Jauh Barat harus berfokus pada pergeseran budaya sekolah dan praktik mengajar. Proyek sekolah kreatif dan interaktif atau disingkat dengan Sekoci ini hadir sebagai inisiatif strategi kepala sekolah untuk membangun ekosistem belajar yang positif, memfasilitasi guru merancang metode pembelajaran inovatif, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam aspek karakter kreativitas. Proyek ini merupakan bentuk nyata komitmen kepemimpinan untuk menjadikan data rapor perencanaan berbasis data sebagai aksi nyata untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berani, berekspresi dan berinovasi. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sekolah kita sudah melaksanakan ini, yaitu proyek. Namun mungkin di dalam rapor pendidikan masih nilainya bukan jelek, tapi katanya baik. Jadi ini yang paling jelek dari rapor pendidikan katanya, padahal dalam konsumsi baik. Jadi bingung kan? Jadi kita sudah baik, tapi target kita adalah peningkatan sekolah, peningkatannya lagi supaya menjadi lebih baik lagi. Next. Tujuan dan sasaran. Tujuan itu transformasi kepemimpinan belajar, mengubah pola kepemimpinan dari manajerial menjadi kepemimpinan institusional yang secara aktif mendorong fasilitasi pendidikan untuk menerapkan metode pembelajaran inovatif dan berbasis proyek. 2. Mewujudkan sekolah kreatif, menciptakan budaya sekolah yang positif dan inklusif di mana guru dan siswa merasa aman dan termotivasi untuk bereksperimen, berkolaborasi dan menemukan karya baru. Output based learning. Tujuan khususnya kita pakai SMART. SMART itu apa? Spesifik, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, relevan, dan tempoh, yaitu terikat waktu. Yang selanjutnya adalah
daya berkarya melalui pembelajaran berbasis output. Minimal 50% peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan intrakurikuler atau co-curricular yang menghasilkan produk karya nyata, misalnya pameran karya sederhana, produk digital ataupun alat peraga. Nah, isu strategis yang ada. Yang pertama, kesenjangan kepemimpinan institusional dalam inovasi pembelajaran. Kesenjangan masalah yang dihadapi adalah kepemimpinan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong praktik pembelajaran interaktif dan berbasis proyek. Karena masalahnya adalah di D1.3 metode pembelajaran. Ukuran refleksi guru D.3.3 mungkin belum optimal. Dampak negatifnya adalah pembelajaran cenderung berpusat pada guru konvensional sehingga kreativitas siswa terhadap skor A.3.3 kreativitasnya rendah dan hasil belajar kreatif kurang berdampak. Ya, mohon Bapak Ibu, mudah-mudahan ini adalah hasil dari yang dulu kita evaluasi sama-sama mendukung program sekolah kita. Next, Bu. Nah, ini inovasi utamanya. Inovasinya ada satu, inovasi kepemimpinan belajar fokus pada D13 metode pembelajaran. Mengganti model pembelajaran, model supervisi checklist menjadi supervisi klinis yang berorientasi pada coaching guru. Kepala sekolah dan guru senior berperan sebagai coach yang membantu guru menemukan solusi praktik pembelajaran interaktifnya sendiri. Siklus ini bersifat reflektif dan fokus pada peningkatan kreativitas siswa. Sekolah kita sebenarnya sudah melaksanakan itu, guru senior sudah melaksanakan dibantu oleh wakil kurikulum untuk membuat tenaga guru senior menjadi tenaga supervisi. Kepala sekolah sudah mengarahkan sebagai tim, membuat tim oleh guru wakil kurikulum kita untuk membuat itu. Nextnya mungkin lebih baik lagi. Itu seperti itu arahannya. Karena tadi saya tanda kutip kan Bapak Ibu ya, nilai kita bukan jelek. Nilai kita adalah baik 68,5, bukan jelek. Tapi kita mau butuh peningkatan lagi. Beda kalau yang jelek itu warnanya kuning merah, kita hijau. Jadi butuh meningkat lagi. Ini isinya seperti ini Bapak Ibu. Next. Yang kedua, rapat mingguan atau bulanan sekolah minimal untuk kurikulum dan guru mata pelajaran. Tidak lagi membahas agenda rutin, melainkan berfokus pada pemecahan masalah, problem solving law, berdasarkan data terukur seperti hasil seperti kreativitas atau capaian proyek. Dan kita sudah melakukan juga rapat bulanan, rapat 2 minggu sekali, seminggu 2 kali namanya kombel. Di situ sudah membahas juga. Mungkin ini tambahannya, inovasinya sudah ada sebenarnya ya. Next, inovasi budaya sekolah dan manajemen. Transformasi fisik, menyediakan satu area khusus sekolah dapat berupa meeting besar, pojok kelas, atau lorong sebagai creative corner untuk memamerkan karya nyata siswa. Transformasi digital, mengembangkan platform digital media sosial sederhana, showcase sebagai galeri virtual agar karya siswa mudah diakses oleh orang tua dan komunitas sekolah. Nah, strategi implementasinya. Strategi implementasi proyek ini mengadopsi model problem solving loop yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap kegiatan berawal dari data, rapor PBD, dan akhir dengan evaluasi berbasis data. Di fase 1, persiapan kapasitas, sosialisasi visi dan kebijakan kreatif, pelatihan PJBL, praktik interaktif, pembentukan kobel proyek wajib, menyiapkan kreatif hub atau sinigu. Yang kedua, fasenya implementasi dan coaching, rancangan modul ajar proyek basic, implementasi pembelajaran proyek, siklus coaching kreatif, observasi dan refleksi, kurasi karya kreatif hub dan showcase. Yang ketiga adalah refleksi pemetaan evaluasi tengah tahun, survei mini PBB, showcase karya pameran akhir tahun, forum refleksi berbasis data, rumusan RKT tahun berikutnya. Next, sumber daya dan pendukung. Proyek Sekoci dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya internal yang sudah ada di sekolah dan bersifat low cost, high impact, biaya rendah, dampak tinggi, sehingga meminimalisir kesulitan implementasi. Sumber daya manusia yang pertama adalah SDM kunci. Yang pertama, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru inti, semua pendidik SMP Negeri 1, komite sekolah dan orang tua. Untuk kepala sekolah, memegang kebijakan inisiator siklus coaching
kreatif, penyediaan dukungan moral dan sumber daya, serta evaluator utama berbasis data. Yang untuk wakil kepala sekolah, pemegang kebijakan, inisiator siklus coaching kreatif, penyediaan dukung moral dan sumber daya, serta evaluator utama berbasis data. Yang ketiga, guru inti, mentor, fasilitator, kombel, dan mitra kepala sekolah dalam melaksanakan coaching dan observasi klinik kepada guru lainnya. Semua guru pendidik SMP Negeri 1, subjek utama transformasi aktif terlibat dalam kombel, merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek D.13 aktif menggunakan SIDIGU untuk refleksi. Kalau saya tadi dengar SIDIGU ini Bu, ternyata memang sangat bagus kalau kita punya data masing-masing guru. Nanti dirampung, dimasukkan ke sekolah yang dikelola oleh wakil kurikulum. Nanti itu akan menjadi bagus segala bentuk praktik baik, kegiatan presentasi, Bapak Ibu? Kegiatan seminar yang ada di luar, simpan datanya dikasih kepada wakil kurikulum. Jadi semuanya terfokus kepada satu data nantinya. Jadi lebih lengkap informasi-informasinya nanti yang didapat oleh sekolah. Next Kak. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi MONET akan dilakukan secara berkala, bulanan, semester, dan tahunan menggunakan mekanisme berbasis data dan melibatkan umpan balik dari seluruh warga sekolah untuk memastikan proyek berjalan sesuai tujuan dan berdampak langsung pada indikator yang ingin diperbaiki A.33 kreativitas dan D.1.3 metode pembelajaran. Melalui MONET ini yang tertentu ini, proyek sekoci dapat dipastikan berjalan efektif, terukur peningkatan skor, kreativitasnya dan perubahan kepemimpinan yang berfokus pada perbaikan di titik 13 metode pembelajaran dapat dipertanggungjawabkan dampaknya. Next. Dampak dan berkelanjutan. Dampak yang diharapkan perubahan jangka menengah, budaya sekolah, kultur, budaya kreatif dan apresiatif sekolah bertransformasi menjadi lingkungan yang menghargai proses dan produk. Siswa termotivasi karena karya mereka dipamerkan. Kreatif hub menumbuhkan rasa percaya diri dan inisiatif budaya kolaboratif guru. Terbentuknya komunitas belajar, proyek dan refleksi yang kuat di mana guru secara proaktif berbagi praktik terbaik dan memecahkan masalah pembelajaran secara kolektif. Yang kedua, kinerja pendidik performance, peningkatan praktik pembelajaran di titik 13. Guru secara konsisten menerapkan metode interaktif dan berbasis proyek yang secara langsung mengatasi akar masalah, rapor PBD, kepemimpinan refleksi kepada kepala sekolah menjadi pemimpin instruksional yang efektif dan guru menjadi praktisi yang efektif berkat siklus coaching kreatif. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar outcomes, peningkatan karakter kreativitas, tercapainya target peningkatan skor A.3 karakter di rapor PBB tahun berikutnya yang membuktikan perubahan perilaku siswa dalam hal inovasi dan kesenangan menghasilkan hal baru. Yang keempat, layanan sekolah. Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih baik, orang tua dan masyarakat menjadi lebih terinformasi dan terlibat melalui e-showcase, menciptakan transformasi dan akuntabilitas kinerja sekolah, khususnya dalam menumbuhkan karakter siswa. Next, Bu. Dampak dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, semoga ini jika dilaksanakan sangat baik sekali dampak dan berkelanjutannya. Kita baca strategi keberlanjutannya, institusional program, standar operasional prosedur SOP, pembelajaran metode pembelajaran berbasis proyek, interaktif diresmikan sebagai SOP wajib minimal 1 kali per semester untuk setiap mata pelajaran. Agenda kombel permanen, kegiatan komunitas belajar, proyek refleksi diintegrasikan ke dalam kalender akademik bulanan sekolah sebagai agenda wajib, bukan lagi sebagai kegiatan tambahan. Yang ketiga, anggaran berkelanjutan alokasi dana BOS pada lembaga kerja ARKAS untuk peningkatan kompetensi guru dan kreatif hub secara berkelanjutan dipertahankan terutama pada pos kegiatan yang relevan dengan D1.3, D.3, D.3 tahun 2025. Yang kedua, integrasi ke dokumen kurikulum KOST dan RKT, visi kreativitas school dan misi menumbuhkan kreativitas diintegrasikan dan diperkuat dalam revisi kurikulum operasional satuan pendidikan KOST tahun berikutnya. Rencana kerja tahun
tahunan. Kegiatan ini proyek seperti siklus coaching kreatif dan pemanfaatan kreatif hub secara otomasi menjadi program kerja tahunan SKT di SMP Negeri 01 Tanjung Barat, mengalihkan kebutuhan untuk memulai dari nol setiap tahunnya. Next, yang ketiga, potensi replikasi di sekolah lain. Model scouting sangat mudah diaplikasikan karena bersifat data dan drive dan locase menggunakan sumber daya internal. Dampak positif proyek ini akan didiseminasikan melalui forum musyawarah kerja kepala sekolah ataupun MGMP untuk menginspirasi sekolah lain untuk menghadapi tantangan serupa, yaitu peningkatan karakter A3 dan perbaikan metode pembelajaran di titik 1 titik 3. Next, Kak. Nah, penutup. Demikianlah rancangan proyek transformasi ini disusun sebagai langkah nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan proyek seperti ini tidak hanya diukur dari angka-angka pada rapor pendidikan di masa depan, tetapi pada terciptanya atmosfer sekolah yang lebih hidup, di mana setiap peserta didik merasa dihargai kreativitasnya dan setiap pendidik terus bertumbuh melalui budaya refleksi. Baik Bapak Ibu, sekian seminar informasi lah Bapak Ibu ya tentang rapor pendidikan SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat. Jadi itulah seminar saya pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyediakan waktu buat saya. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kurikulum yang sudah mempersiapkan teman-teman guru untuk hadir pada siang hari ini. Ini adalah salah satu tugas akhir kami sebagai BCKS Tanjung Jabung Barat Angkatan 2. Bukan berarti kami langsung dilantik jadi kepala sekolah. Bukan Bu. Bukan, itu hanya syarat tugas akhir menjadi BCKS. B itu bakal calon. Belum C, B-nya belum hilang. Nanti mudah-mudahan harapannya kami dapat sertifikat yang sudah terupdate di SIM KSPSTK. Jadi kalau sudah dapat sertifikat SIM KSPSTK sesuai dengan program pemerintah, maka mungkin kami layak nanti menjadi kepala sekolah. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Selamat pagi. Iya. Saya kembalikan kepada